Wait. Selamat malam semua. Kita coba untuk mulai kelas kita hari ini. Waduh, kan kelas ya, jatuhnya lebih ke bincang-bincang coding ya. Wiko. Ya, ada yang nanya nih. Kalau misalnya mau pakai online compiler ya boleh lah ya. Ya, kalau mau pakai itu nggak masalah. Karena kita pakai JavaScript, teman-teman. Kita pelajari dulu penggunaan JavaScript itu seperti apa dan bagaimana biasanya orang menggunakan JavaScript. Saya coba buka di sini itu share screen ya. Saya coba entire screen aja. Minta tolong kalau udah kelihatan dikabarin kalau udah kelihatan ya. Di saya sih harusnya udah kelihatan nih. Kelihatan ya? Ya, kelihatan. Oke. Kita coba buka Visual Studio Code kita, ya apapun code editor yang kalian gunakan. Wait. Jadi tidak ini ya. Tidak terkendala dengan satu editor saja. Kalau saya menggunakan Visual Studio Code karena ini yang paling sering digunakan di perusahaan, kampus, dan juga instansi belajar ya. Bootcamp juga sekarang pakainya Visual Studio Code. Walaupun sebenarnya banyak ya yang sekarang pakai yang lain kayak IntelliJ IDE, yaitu preferensi masing-masing. Saya nggak bisa bacain nggak bisa bacain komen saat lagi ngejelasin. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan kalian tanyakan langsung atau boleh tinggal tunggu saja nanti saya suruh baca nih. Maaf Kak, ini di-record gak? Soalnya jaringan gue. Iya, di-record ya. Kita record. Silahkan dibikin dulu satu filenya ya. Oke. Kalian jangan lupa untuk bawa air guys. Air minum ya. Karena ngoding tuh butuh minum. Sudah minum, waktunya kita mulai. Jadi gini. Apa tuh? Tiba-tiba ada ini. Ada Kak, nanti di YouTube. Ya, betul, minta ada di YouTube. Jadi gini. Sebetulnya yang akan kita pelajari hari ini itu adalah dasar dari JavaScript. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman udah stay tune di channel dan juga di grup, seharusnya sudah mengerti sedikit-sedikit lah ya. Jadi kita akan coba pelajari dasar JavaScript itu. Yang akan kita coba pelajari itu yang pertama ini ya. Ada yang namanya dasar JavaScript. Ya, dasar JavaScript itu nanti mencakup ada beberapa hal kayak variabel, terus juga ada tipe data, terus ada juga kalau di sini tuh ada yang namanya sebetulnya ada namanya jendela dialog, tapi karena kita tidak menggunakan web, jadi itu saya skip, saya potong jadi let's say conditional statement. Terus nanti ya ini masuknya ke flow apa ya namanya itu, lupa lagi saya. Nanti ada looping juga ya, looping nya 2 doang. Terus ada function dan lain-lain lah ya, pokoknya banyak lah nanti kita pelajari ya. Ini apa lagi, bentar saya ganti view-nya dulu jadi WordRec ya, dan lain-lain. Terus yang kedua itu yang kita pelajari adalah advanced JavaScript ya, termasuk kepada OOP dalam JavaScript, ES6JS dan lain-lain ya. Ada banyak lah, sebetulnya ada banyak banget yang akan kita pelajari untuk JavaScript yang lebih mendalam. Tapi kalau untuk yang dasar ya
standar sama materi yang lain ya. Jadi gini teman-teman, kalau untuk JavaScript ini kan sebenarnya adalah sebuah bahasa pemrograman, ya kan? Nah, konsep bahasa pemrograman itu sebetulnya simple. Maksudnya gimana? Semuanya sama. Apapun yang kalian gunakan, mau Java ya, mau dia pakai Java. Wait. Saya. Ini kadang kalau error gitu deh. Mau Java, mau apa lagi? C++, C Sharp, apa lagi? Ya banyak lah ya. Ada Golang ya, yang baru Golang dan lain-lain. Semuanya itu sama. Struktur, penggunaan, cara, logic itu semuanya sama. Terus yang bikin beda apa? Ada yang namanya sintaks. Sintaks. Kayaknya nggak pakai ya sintaks dalam bahasa Indonesia ya. Jadi ada yang namanya sintaks teman-teman. Apa sih sintaks itu? Sintaks itu aturan penulisan. Ya, aturan penulisan. Nah, kalau di dalam JavaScript itu pasti beda sintaksnya dengan Java. Apalagi dengan C++, C Sharp, Golang dan lain sebagainya. Itu pasti beda untuk sintaksnya. Tapi konsepnya sama, pasti ada variabel. Dalam bahasa pemrograman apa yang tidak ada variabel? Coba kasih tahu saya. Pasti semuanya ada variabel. Ada tipe data, ada conditional statement, ada looping, ada function dan lain sebagainya. Dan semua bahasa pemrograman rata-rata punya OOP. Nah, ini khusus untuk JavaScript memang ES6 karena ini bagian dari JavaScript ya. Ini beda. Di luar dari pembahasan secara general. Tapi kalau general ini semua ada di sini semua juga. Jadi jangan sampai kalian belajar JavaScript tapi belajar yang lain bingung. Karena prinsipnya sama, teman-teman. Ya. Jadi nggak usah dibikin pusing. Oke. JavaScript sendiri itu ditemukan oleh, saya lupa namanya siapa penemunya. Silahkan nanti kalian cek ya namanya siapa. Saya ingatnya tuh siapa ya namanya. Bentar, kita ingat dulu. Lupa ya, jadi nggak usah diingat kalau udah lupa. Kalau kalian penasaran banget siapa yang nemuin, cari di Google, kalau nggak lihat di channel YouTube saya. Nah, JavaScript itu pada awalnya itu namanya adalah Mocha. Ya. Jadi nama pertamanya itu adalah Mocha. Nama keduanya setelah perubahan itu namanya LiveScript. Barulah nama ketiganya jadi JavaScript. Ya, saya dengar sebenarnya namanya kenapa jadi JavaScript ini karena dia mau panjat sosial. Dia mau pansos. Kenapa? Karena sebelum JavaScript ada, Java tuh udah duluan ada, teman-teman. Jadi Java udah duluan ada, makanya si penemunya itu ganti namanya jadi Java, tapi ada skripnya yang membedakan. Karena secara konsep Java dan JavaScript itu sangat-sangat jauh berbeda. Ya, JavaScript itu adalah salah satu bahasa pemrograman yang fleksibel. Dia bisa compiler dan interpreter. Nah, tapi pada dasarnya di awal kemunculan JavaScript ini dia adalah interpreter ya. Jadi nggak butuh compiler, beda sama Java. Kalau Java dari awal compiler dan dia tidak pernah jadi interpreter. Maksudnya compiler itu apa? Compiler itu ada masa di mana ketika kita ingin menjadikan sebuah script menjadi gimana ya bilangnya? Iya, jadi aplikasi jadi, ya dia harus dikompil menggunakan sebuah compiler. Bebas compilernya seperti apa, karena setiap compiler itu beda-beda. Compiler Java, C++, C Sharp, dan bahasa pemrograman compiler lain pun beda-beda. Kalau interpreter itu yang dia langsung. Jadi, ada yang masuk akun baru, siapa tuh? Jadi maksudnya interpreter itu dari kode dia bisa langsung jadi sebuah program jadi gitu ya. Jadi kalau compiler itu konsepnya dia kayak bahan mentah. Nah, bahan mentah itu kan butuh wadah ya untuk masak baru jadi misal nasi padang gitu ya. Contoh ini mah contoh, jangan sampai kebingungan.
Tapi kalau interpreter dia nggak butuh. Jadi misal apa ya contohnya kalau interpreter ya? Kalau di kehidupan nyata tuh intinya ketika kita coding ya dia udah bisa jadi langsung sebuah program yang apa? Yang jadi gitu. Ini compiler ya. Jadi dia ada bahan mentahnya. Ada blue apa? Blue. Bukan ya. Bentar, lupa lagi namanya apa. Ya pokoknya dia ada cetakannya lah, gitu. Konsepnya kayak gitu. Jadi dia ada bahan mentahnya dulu, baru dimasak. Oh kalau ini kayak gorengan aja deh, gorengan yang langsung dibeli. Langsung dibeli. Jadi ya konsepnya itu ketika kita pengen beli gorengan, walaupun memang gorengan ada bahan mentahnya juga ya. Tapi kita lihat ketika kita langsung beli ada gorengan gitu. Nggak kayak misalnya tuh kayak nasi padang gitu ya, dia proses dulu ya nggak sih, kita datang ya dia ngambil dulu, ngambil ini, ngambil ayam, ngambil apa yang kita pesen. Beda kayak gorengan, kita nyampe gorengan udah jadi, kita tinggal milih aja mau yang mana yang udah jadi. Ya sebenarnya nggak masuk akal juga sih, cuman saya mencoba untuk cari contoh yang paling dekat yang pernah kita jalanin di kehidupan sehari-hari. Kalau masih bingung coba nanti tanya lagi di kolom chat ya. Jadi biar saya tahu bingungnya tuh di mana antara compiler dan interpreter. Intinya compiler itu dia butuh masa atau suatu kejadian lagi untuk memasak lah ya, menggunakan compiler. Kalau interpreter nggak perlu. Jadi ketika dia ada kode, dia langsung jadi program. Intinya kayak gitu. Ya. Oke. Lanjut. Sampai mana tadi? Ya, jadi untuk JavaScript ini dia fleksibel. Maksudnya fleksibel gimana? Ya dia bisa pakai compiler, dia bisa nggak pakai compiler, dia bisa jadi interpreter. Karena banyak bahasa pemrograman yang nggak kayak JavaScript gitu. Kalau di interpreter aja. Contohnya interpreter tuh kayak gimana sih? Kayak Python. Ya, Python itu adalah salah satu contoh bahasa pemrograman yang menggunakan interpreter. Maksudnya gimana? Ya dia nggak butuh di compile. Dia nggak butuh kalian cari software compile-nya dulu untuk dia bisa dijadiin sebuah program. Karena Python itu ketika kita codingin ya itu udah jadi program sebenarnya. Gitu. JavaScript juga sama. Oke. Lanjut. Sesudah itu nanti untuk yang sejarah JavaScript bisa kalian tonton di channel saya. Tapi sekarang kita lanjut lagi ke ada yang namanya Node.js. Node.js FKS mah kill sampah. Waduh, beda nih. Jadi kita coba untuk instalasi dulu, instalasi. Jadi yang kita pakai hari ini itu adalah Node.js, teman-teman. Saya minta tolong untuk semuanya itu install dulu Node.js. Ya. Jadi silahkan download di situs resminya Node.js. Kalau katanya sih Node.js adalah platform perangkat lunak yang tiba-tiba ini kosong. Karena ini udah masuk ke dalam websitenya ya. Saya udah ada Node.js atau belum ya? Oke, silakan kalian download di sini ya. Pastikan kalian download yang LTS. Jangan yang current. Kalau yang current nanti takutnya masih ada bug. Kalau bisa ambil yang LTS, and then silahkan sesuaikan dengan sistem operasi yang kalian gunakan, OS yang kalian gunakan. Bisa Windows, bisa macOS, bisa yang lain-lain. Ya, bisa cara ngatasinya. Aduh, siapa yang nanya jadi WA. Ya. Kalau udah di-download, coba kalian buka CMD kalian masing-masing ya, CMD. Jadi di sini silahkan kalian cek apakah sudah ada Node.js kalian. Minv. Nah, ketika kalian ketikkan komen node minv, maka dia akan muncul versinya kalau misalnya kalian sudah memiliki Node.js ya. Jadi jangan skip langkah yang ini karena kalian butuh tahu kalian sudah punya atau belum. Oke, ada yang masuk lagi. Akun tugas. Tadi akun baru, ada akun tugas. Apa lagi nih habis ini? Akun pemerintah. Jangan dong. Saya nggak ikut-ikutan kalau yang itu. Oke. Jadi kalau udah jadi, dia udah muncul, barulah kita bikin program kita. Gitu. Ya, sudah instalasi. Ya, sebenarnya gini, Node.js ini adalah sebuah environment. Apa sih environment? Lingkungan JavaScript. Jadi silahkan diinstal karena kita akan banyak menggunakan Node.js untuk keperluan
menjalankan JavaScript. Oke? Minta tolong untuk kalian yang baru datang di-install juga. Gimana cara installnya? Buka aja websitenya, namanya Node.js, and then nanti dia masuk ke yang download. Oke? Jangan sampai bingung. Lanjut. Di sini saya coba kasih contoh penggunaan Node di sini. Ya, saya minta tolong kalian perhatikan baik-baik. Asik. Sini saya coba bikin nilai nama ya, nilai nama sama dengan nama saya sendiri. Gitu ya. And then saya coba console.log nama saya. Terus saya coba jalankan menggunakan terminal ya. Kalau di Visual Studio Code sudah disediakan terminalnya, jadi silahkan digunakan ya. Di share dulu aja. Min mau tanya, no WA atau Dana bisa diambil nggak sih datanya? Bisa. Ada yang nanya begitu coba. Nah, ini saya udah jalanin di direktorinya. Jadi gini teman-teman, kalau kalian ingin menjalankan menggunakan Node, kalian harus menjalankan direktorinya terlebih dahulu. Dia ada di mana ya? Ini saya udah jalanin Node, and then saya tulis script kayak gini. Terus saya jalanin, maka muncullah nama saya. Ini yang saya tuliskan di sini, pasti sama persis. Kalau ini saya tambah 1, maka dia akan muncul juga ada angka 1-nya. Ya, jadi silahkan digunakan. Ini saya kasih contohnya 1 dulu ya, karena kita belum masuk ke materi. Kira-kira ada pertanyaan dulu nggak? Woi, nanya woi. Ini nggak ada lagi yang join ya? Wih, kagak ada yang nanya ini. Bener-bener nggak ada yang nanya. Oke, kalau nggak ada yang nanya, kita lanjut membahas tentang variabel. Ya, ini sebenarnya udah banyak banget saya bahas di video channel ya. Jadi kalau kalian sebenarnya udah paham, ya nanti bisa kita skip. Saya pakai variabel dan tipe data. Jadi gini, ada yang namanya variabel teman-teman. Kalau saya dulu, enggak sampai sekarang, itu selalu bilang variabel itu adalah sebuah wadah. Ya, minum dulu. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, ketika kita menjalankan sesuatu, let's say saya ingin memanggil nama di sini. Nama di sini wajiblah menyimpan sebuah nilai. Kalau ingin kita munculkan nilainya. Itulah yang saya sebut sebagai wadah. Jadi saya bisa ibaratkan variabel itu sama seperti cangkir yang berisi air. Jadi variabelnya itu adalah cangkir, airnya itu adalah value. Atau kita coba rembukkan bareng-bareng, cangkir itu sebagai variabel. Nah, airnya itu adalah value atau nilai dari variabelnya gitu. Jadi ketika kita ingin mempelajari tentang variabel, pasti kan kalian mengerti tentang bagaimana fungsi dan kegunaannya di kehidupan sehari-hari, biar kalian nggak bingung gitu. Nah, sekarang nilai dari atau value dari variabel itu memiliki banyak bentuk, benar nggak? Ada yang dia bentuknya liquid, ada yang bentuknya solid, ada yang bentuknya gas, ya kan? Ada 3 kan bentuk di apa? Kalau kalian belajar kimia, biologi, ya, fisika, nah ini penting nih. Liquid itu bentuk cair, ya. Air itu salah satu bentuk cair, ya, beda air sama cair, karena cair itu ya semua hal yang kepadatan massa fluidanya itu sedikit seharusnya ya. Yaitu bisa dikatakan sebagai benda cair atau liquid. Tapi kalau misalnya kepadatannya itu sangatlah padat, maka disebut sebagai solid. Kalau dia udah nggak padat ya, udah nggak padat terus juga
mengambang gitu ya, massa jenisnya itu bisa jadi lebih rendah daripada gravitasi, maka dia disebut dengan gas. Jadi ini disebut dengan tipe data. Tipe data. Jadi ada variabel, ada value. Value itu memiliki tipe data pasti. Benar nggak? Contoh, misal saya kasih contoh lain, misal dompet. Dompet isinya uang. Uang itu kan ya memang kita lempar ke atas, sekarang dia bisa terbang, tapi bukan berarti dia gas ya, karena massa jenisnya memang bisa jadi lebih rendah, namun itu kan dibantu juga ya sama angin, jadi kan nggak mungkin dia nggak turun lagi gitu. Jadi ya uang itu tipe datanya solid, bener nggak? Nah, jadi selain kita mempelajari tentang variabel itu, maka kita mempelajari tentang tipe data. Dia memang secara tidak langsung satu paket. Saya berikan penjelasan tentang apa sih itu variabel. Variabel itu adalah cara kita menyimpan sesuatu kayak gitu. Cara kita menyimpan sesuatu atau sebuah nilai. Ya. Jadi itu yang dinamakan variabel. Sedangkan tipe data ya tipenya data. Tipe nilai gitu ya. Nah, variabel itu perlu ini struktur ya. Struktur mendefinisikan variabel. Yang pertama ada yang namanya declare variable. Terus nama variabel sama di sini adalah assignment. Ini adalah salah satu operator di dalam pemrograman JavaScript ya. Namanya assignment operator. Asik. And then value ya. Jadi ini adalah strukturnya. Declare variable, nama variable, and then value. Nah, kita bahas lagi satu-satu. Apa itu declare variable? Ya, panjang memang. Variable. Declare variable itu juga dibagi menjadi 3. Ya, dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada yang namanya var. Yang kedua ada yang namanya let. Yang terakhir ada yang namanya const. Ya, something like this. Jadi ketika kita ingin menggunakan variabel, kita wajib mendeclare variabel. Ini wajib. Saya bilang hukumnya wajib. Ya, tidak sunnah. Karena kalau sunnah dia boleh dikerjakan, boleh tidak. Tapi kalau ini hukumnya wajib. Nah, setelah mendeclare variabel, kita perlu menamakan variabel. Dan ini pun hukumnya wajib. Ya, penamaan variabel biasanya menggunakan camel case. Apa sih camel case? Ada punuknya. Tapi serius, kita menggunakan camel case yang memang konsepnya itu ada punuknya. Jadi contoh kayak gini. Saya bikin nama saya adalah, ini namanya adalah camel case. Maksudnya gimana? Jadi dia huruf kecil di awal, and then setelahnya di setiap kalimat baru itu, kata baru itu akan diawali dengan huruf besar. Contoh seperti ini. Ini camel case, oke? Ini camel case. Terus ada yang tidak camel case. Contohnya dia adalah camel case. Misal gini, nama saya adalah kayak gini. Ini dia namanya adalah snake case. Ya. Tapi biasanya orang menggunakan kalau penamaan variabel itu pakai camel case. Ini biasanya untuk variabel. Kalau yang snake case ini biasanya kita gunakan untuk fungsi atau kelas. Jadi bisa kelas, bisa fungsi, ya bebas lah. Kalian mau pakainya yang mana nanti. Ya, jadi seperti itu. Nah, setelah mendeklarasikan, menamai, maka ada value-nya, betul ya? Nah, value di sini, value itu adalah nilai ya.
pastikan kalian paham maksudnya. Ini adalah nilai isi gitu ya. Pasti memiliki tipe data. Jadi saya coba untuk bahas dulu untuk tipe data. Tipe data itu dibagi menjadi banyak. Kalau untuk massa dia dibagi menjadi dua ya. Yang pertama itu ada yang namanya primitive data types. Yang kedua itu dinamakan object data types. Kalau primitif ini dia yang lama lah ya, old gitu, yang udah tua. Contohnya apa? Misal ada yang namanya string, ada yang namanya number, ada yang namanya boolean. Nah, ini adalah tipe data primitif, undefined, null, dan lain-lain. Ya. Kalau object data types itu sama kayak misal tipe data object, array, class, function, dan lain-lain. Itu tipe data object. Nah, jadi ada dua jenis dengan masing-masing memiliki banyak juga ya macam-macamnya. Jadi kalian harus paham. Yang pertama declare, yang kedua penamaan, yang terakhir value. Sekarang berarti kita belajar contoh. Contohnya gimana? Ini kita belajar panjang-panjang ya. Contohnya simple. Soalnya saya bikin let A sama dengan 10. Ini contohnya. Pendek banget ya. Kita menggunakan declare ya, declare variable menggunakan let. And then A adalah penamaan variable ya. Ini menggunakan tidak ada camel case karena dia cuma satu aja. Ya, satu karakter. Terus assignment and then nilainya adalah 10 dengan tipe data number. Ya, number itu tipe data angka ya. Ini angka. String itu tipe data teks, kalimat atau karakter. Boolean itu adalah true or false. Undefined itu belum dideklarasikan, belum didefinisikan. Iya benar. Definisikan null kosong. Sebenarnya di dalam JavaScript ini agak ada anomali ya. Anomali dalam JavaScript. Apa sih anomalinya? Kalau kalian cek, null itu pasti tidak sama dengan kosong. Jadi bisa kalian cek nanti kalau misalnya kalian iseng. Ya, masih ada lagi nggak nih orang-orangnya? Oke, sudah 8 ya. Ada 9 manusia. Kayak gitu. Kira-kira ada yang tanyakan dulu nggak? Ini contohnya nih. Ya, pendek sekali ya. Saya coba kasih contoh yang lain. Misal let nama saya sama dengan string Diki Fernando. Kayak gini. Nah, pastikan kalian menggunakan petik ya. Petik tuh kalau untuk membuat string. Ya, petik ada banyak macam. Ada petik 1, ada petik 2, ada backtick. Nih. Backtick tuh yang bentar. Nih. Yang ada di dekat escape ya. Yang ada di dekat escape, di bawahnya escape kalau di keyboard biasa. Kalau keyboard 70% dia ada di escape gunakan Fn. Kalau dia di MacBook dia sama di bawah escape ya. Untuk backtick namanya backtick ya. Ini petik 1, ini petik 2, ini backtick. Beda nih petik 1 dan backtick. Jadi jangan sampai disamain. Kalau kalian pengen tahu banget apa perbedaannya, silahkan tonton video di channel saya. Nama judulnya itu template literals. Ada yang tanyakan? Guys, ada yang mau nanya? Karena ini sudah semakin panjang ya. Baru bahas variabel loh ini, belum masuk ke materi-materi yang lain.
Nggak ada yang mau nanya nih. Pada diem aja, pada tidur atau gimana sih? Kita coba ini ya. Absen. Ada akun baru, akun tugas. Ada Anwar, ada Kak Fakih, ada Kak Nur Halimah. Nur Lima, sorry. Ada Kak Rifki, ada Kak Safi ya. Safi ya. Terus ada Kak Undianata Hira, ya biasa panggilnya Nata, Kak Nata. Ada Kak Nata juga, wah, Kak Winata, Hadi Pratama. Biasanya pada nanya, nggak ada yang nanya kah? Ayo dong nanya. Wih, Gak ngerti bang, jadi gak ada pertanyaan. nggak ngerti jadi, oh itu, itu jadi masalah itu kalau nggak ngerti. Ya nanya makanya nanya kalau nggak ngerti itu. Nah, masalahnya adalah dia nggak ngerti, jadi dia nggak Justru mau. justru karena nggak ngerti, jadi nggak bisa berpikir kritis apa yang harus ditanyakan gitu. Gak muncul pertanyaan. Nah, oke oke, ya udah, sudah, jangan berantem ya. Ya, jadi saya saking membingungkannya, jadi tidak ada pertanyaan ya. Oke oke. Kira-kira gimana? Mau dilanjutkan atau tidak? Karena kalau sudah bingung kita lanjutkan terus nanti malah pusing. Saya ini dulu. Dari awal nih. Dari awal aja nih guys, gimana? Maksudnya gimana sih? Dari awal aja tuh gimana? Saya bingung jadi. Sorry. Materi. Loh iya kan ini kita dari awal. Ini kita masih di awal banget teman-teman. Wow, mantap, diulang ya. Bagus. Capek dong kalau diulang. Nanti nonton aja videonya ya, kan ada di channel ya. Yang penting kita udah bahas tadi sejarahnya, penemunya Brendan H. Ya, penemu JavaScript. Nah, ini baru ingat ya. Penemunya itu adalah penemu JavaScript itu namanya adalah Brendan H. Nice. Banyakin contohnya dong bang, sekalian ngejelasin. Oke, kalau udah kayak gitu, saya coba untuk berikan contoh-contohnya ya. Di sini, let's say saya bikin apakah benar, misal jadinya true. Terus let, apalagi sih di sini tipe data. Belum didefinisikan, undefined. Terus let kosong sama dengan null, let object sama dengan objek, misal nama Diki. Terus let array sama dengan kotak. Di sini saya coba bikin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kayak gini. Let fungsi sama dengan function anonymous. Ya, jadi nah ini contoh-contohnya. Let kelas baru. Ya, saya coba berikan ininya ya. Kelas baru gini. Wait, kelas. Oh, dia harusnya pakai new. Ya, jadi di sini saya bikin new baru kayak gini. Nah, ya, jadi ini adalah contoh-contoh dari tipe data. Semua tipe data. Ya, ini untuk number, ini untuk string, ya, ini untuk boolean, ini untuk undefined, ini untuk null, ini untuk object, ini untuk array, ini untuk function atau fungsi.
Ini untuk kelas. Ya, pahami dulu karena kebetulan kalau kita nggak paham prinsip dasarnya nanti kita pas melanjutkan akan sedikit bingung, teman-teman. Ya, bentar, saya minum dulu. Wih, bentar, HP saya mana on ini? Sudah jam 9 ya kebetulan teman-teman. Ya, saya mau kasih sedikit referensi. Oke, saya nanya nih. Kalau masih bingung, saya akan jelaskan. Tanya saja di WA. Boleh, nih ya. Kawinata ini saya coba taruh di. Aku pusing bang, udah pasti. Banyakin contohnya tadi udah saya bikin. WA-nya ini nanti kesebar di YouTube nggak apa-apa ya. Biar nanti Kak Winata bisa jadi artis kali. Kalau OP dijahas gimana tuh bang? Apa sama kayak PY kali ini. Oke, jadi kalau OOP itu sebenarnya prinsipnya juga sama ya. Semuanya ada 4 pilar semuanya. Selalu ada inheritance, polymorphism, abstraction, terus juga ada satu lagi saya lupa, nanti cari. OOP itu sebenarnya konsep pemrograman. Jadi bukan kayak betul. Jadi kebalik ya. Harusnya tuh diubah. Apakah Python memiliki OOP? Sudah pasti, karena semua bahasa pemrograman itu pasti memiliki konsep OOP. Oke, bukan sama ya, karena dia bahasa pemrograman sudah pasti sama, jadi tidak perlu dipertanyakan kembali. Ya, kira-kira seperti itulah ya. Saya mau kasih sedikit referensi. Yang pertama itu ada yang namanya W3 School, teman-teman ya. Kalau saya biasa gunakan ini juga untuk belajar. Jadi betul, bentar. Nah nih, yang JavaScript tutorial ya. Jadi silahkan nanti kalian gunakan ini atau JavaScript petani code ya. Sekalian mempromosikan tempat-tempat saya mempelajari JavaScript supaya kita semua yang ada di sini bisa lebih memahami kembali tentang JavaScript ya. Nggak cuma saya aja, jadi nanti ketika sudah masuk ke pelajaran selanjutnya, misal pakai React, ya kalian sudah paham. Nah ini ada banyak banget JavaScript itu, ada banyak banget ya. Nah ini silahkan kalian belajar cara menggunakan JavaScript. Nah ini ada JSIS6 ya, yang saya tadi udah jelasin, yang saya akan nanti jelaskan. Nah ini ada JavaScript Object, classes, asynchronous, dokumen object model, silahkan dipelajari, web API, Ajax, JSON, jQuery, GraphX, contohnya juga ada. Terus ini error, saya belum update time ya, saya lupa ini tuh ini tetap tanggal 18 jamnya jam 9 ya. Jam 9. Sorry guys. Sorry ya. 07. Oke. Satu lagi yang nggak kalah penting adalah ya channel YouTube saya lah. Apalagi ya nggak sih? Kalian bisa coba cek channel YouTube saya untuk mempelajarinya lebih lanjut. Kalian bingung banget ya nggak sih? Langsung open ya, semuanya udah ada di situ, sudah tersedia dan tidak ada yang kurang ya. Silahkan kalian cek
Di sini itu di materi playlist JavaScript. Ini untuk teman-teman yang masih bingung ya. Ini buset. Besar. Nah, ini ya. Jadi silakan ini bisa kalian gunakan sebagai referensi. Ini lebih sedikit, dia lebih ringkas, beda sama Battery School ya. Battery School dibahas satu-satu. Dan yang terakhir bisa kalian gunakan channel saya untuk mempelajari JavaScript ya. Karena di sini saya udah kasih banyak video tentang penggunaan JavaScript juga. Di sini itu kita baru sampai ke project JavaScript ya. Jadi nanti kalian bisa coba cek. Saya jelasinnya itu bareng-bareng sih. Ada yang JavaScript, ada CSS. Jadi kalian silakan tinggal digunakan saja sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Nah, nih ada tipe data, overview ya, operator. Nantilah kalian silakan gunakan. Oke, kita lanjut lagi sampai jam 9.30 ya, karena kebetulan saya capek juga karena ngomong dulu ya kan. Di sini kita coba masuk ke conditional statement dulu. Conditional statement, teman-teman. Jadi ada yang namanya conditional statement, di mana di conditional statement ini itu ada banyak ya. Yang akan kita bahas di sini biar nggak terlalu panjang itu, yang pertama ada yang namanya if statement, ada if else statement, ada if else statement. Yang terakhir ada yang namanya switch case. Ya, yang kayak gini-gini tuh memang harus diingat-ingat sih, ya bukan dihafalin, itu saya nggak bilang dihafalin, tapi harus diingat-ingat. Pahami dulu konsepnya. Sebenarnya kalau kita translate if di dalam bahasa Indonesia adalah jika, ya nggak sih? Jadi jangan sampai bingung aja kalau menggunakan sebuah bahasa program ya kan. Saya coba untuk bikin di sini menggunakan yang pertama ada yang namanya if statement. Nah, if statement itu kita gunakan keyword if seperti ini. And then dia akan minta kondisi. Ya. Baru nanti dia akan kita jalankan kode. Di sini nanti kita jalankan kodenya. Nah, sama tadi ada yang nanya nih di grup. Saya coba untuk angkat materi lagi pertanyaannya ya. Tadi ada yang nanya tentang di sini itu. Oke. Saya coba untuk terjemahkan ke sini ya. Jadi di sini ada let. Sebetulnya itu dia sudah menggunakan else if ya. Jadi materi ketiga, tapi nggak apa-apa. Kita coba bikin dulu. Di sini saya coba bikin let language atau bahasa. Itu misal di sini saya ganti jadi bahasa Indonesia. Ya. Terus kita bikin let salam. Jangan. Greeting itu sama dengan selamat. Di sini dia sudah pakai bahasa Indonesia. Salamnya di sini berarti kita bikin kosong aja. Kita bikin undefined atau seperti ini. Ini namanya variable undefined ya. Undefined. Sama kayak yang tadi, kita sama dengan undefined, sama aja sih. Cuman bisa kita ringkas saja seperti ini. Ya, ini undefined juga. Barulah kita tanya if. Jika language sama dengan Indonesia, something like this. And then kita coba console.log apa? Selamat atau piye kabari atau selamat pagi aja deh. Selamat pagi aja. Tadi pengen piye kabari cuman nggak jadi. Ya. Habis itu sorry. Harusnya nggak gini. Kita ganti greeting itu jadi selamat pagi gitu ya. Barulah setelah itu baru kita let's say di sini console.log greeting kayak gini. Oke, kita coba jalanin ya.
menggunakan terminal. Mana terminal saya? Ada di sini. Saya coba jalanin notes. Maka yang muncul adalah error. Kenapa error? Karena yang tadi belum kita komen ya. Katanya ini semua nggak bisa jalan. Ya, karena dia tidak punya kelas. Betul tidak? Oh, oke, seperti ini aja. Oke, kita jalanin ulang ya. Biasalah ya, namanya manusia ada salah. Set. Baru muncul selamat pagi ya. Nih, selamat pagi. Sama dengan yang sini. Oke, sekarang kita baca kodenya. Gimana caranya di sini tiba-tiba yang jalan adalah selamat pagi? Yang pertama kita harus memahami di sini kita menjadikan sebuah ada dua variabel. Yang pertama itu adalah language, yang kedua adalah greeting. Oke. Yang pertama, language ini kita coba ada yang bisa jawab nggak? Kira-kira jalan nggak, guys? Bang, izin live. Oh ya, boleh. Oke, baik. Udah serius. Iya, udah serius, betul, memang udah serius. Kira-kira ini jalan nggak? Coba ada yang bisa jawab nggak? Woi, jawab dulu, boy. Ini saya coba pindahin kali ya, kayak gini. Set. Kita ngoding di sini. Nah, ini kan asik ya, nggak sih? Ini nggak perlu repot. Kira-kira ini jalan nggak, teman-teman? Aduh. Wih, sisa 5 orang. Udah pada pusing nggak? Gimana? Jalan. Oke, kata Kak Nata jalan. Ada lagi yang berani jawab? Apakah akan jalan selamat pagi? Pagi. Enggak. Betul. Jawabannya tidak. Woi, saya clear dulu ya. Ini karena aneh. Nah, ini dia undefined. Kenapa? Karena di atas kita bikin kosong gitu loh, undefined. Jadi dia nggak jalan, guys. Kenapa? Karena dia nanya, jika language-nya adalah French, maka jalanin selamat pagi. Atau bonjour lah ya. Bonjour apa sih? Saya nggak tahu juga sih. Ntar kalian cek lah. Jadi, ketika si if-nya nanya dia adalah French, sedangkan language adalah Indonesia, maka dia tidak jalan. Yang jalan adalah undefined. Dimana undefined itu adalah nilai awal si greeting. Ah, iya, betul. Itu nggak salah juga kan, Nata ya? Thank you. Memang tidak salah. Dia memang tidak error. Tapi, dia tidak memunculkan apa-apa gitu ya. Kalau kalian jalanin ini di dalam sebuah program jadi, dia tidak akan jalanin apa-apa. Ini karena di konsol aja, makanya dia muncul undefined. Ya. Itulah fungsi if statement. Baru ada if else statement. Kita menggunakan variabel yang sama, tapi if-nya kita ganti. Saya coba ambil. Di sini saya coba jalanin. Oh, sorry. Di sini kita coba copy aja. Terus saya coba kayak gitu ya. Kayak gini. And then kita tambahkan keyword else. Nah, kalau keyword keyword else ini memberitahukan greeting, misal kita console log programnya kurang atau tidak ada bahasa yang dipilih. Tidak ada bahasa yang dipilih. Jadi fungsinya else itu apa sih? Else itu kan di dalam bahasa Indonesia selain ya nggak sih? Jadi ketika ada selain daripada yang ada di dalam sini, maka dia akan menjalankan yang ini. Paham ya? Saya coba jalanin. Maka yang jalan adalah program. Tidak ada bahasa yang dipilih. Paham ya? Jadi dia akan menjalankan else. Karena tidak ada bahasa yang kita pilih. Di sini kalau kita ganti jadi French, makanya yang jalan adalah ini. Saya hapus dulu ya. Yang jalan itu adalah bonjour. Tapi yang else-nya nggak jalan. Kenapa? Karena di sini sudah true. Kalau ini udah true, maka else tidak akan jalan. Kenapa else bisa jalan?
ketika semua program di atasnya itu sudah tidak bisa dijalankan dengan baik. Makalah nggak tuh? Makanya si else-nya yang akan jalan. Ya, kira-kira ada lagi yang tanyakan? Setelah itu ada yang namanya if else if statement ya. If else if else statement. Tadi di sini apa? If else statement. Jadi ini ketika kita memiliki banyak if ya. Jadi kalau mau pakai banyak if bisa kita gunakan if else if statement. Jadi saya coba ambil contohnya tetap sama yang tadi ya. Jadi ini saya coba copy dan saya bikin di sini menggunakan if else if ya. Di sini else if kayak gini. Ya, besar sekali ya. Else if pastikan kalian ada parameternya juga ya. Language-nya itu sama dengan misal Indonesia. Terus baru greetingnya kita copy, kita taruh ke bawah. Misal selamat pagi, gitu ya. Terus di bawahnya ayam. Di sini saya kasih lagi else if language sama dengan misal let's say English. Kalau English kan berarti good morning ya. Greetingnya kita ganti jadi good morning kayak gitu. Sah. Barulah kita taruh else-nya di bawah. Kita console.log greeting. Oke, di sini misal saya ganti ini saya komen dulu biar dia nggak jalan. Saya ganti French-nya jadi English. Walaupun di sini yang awal adalah French, tapi yang akan jalan itu adalah yang English. Ya, saya kasih contoh. Let's say di sini kayak gini. Nah, yang jalan adalah good morning. Gitu. Itu adalah alur kerja dari sebuah conditional statement if, teman-teman. Kira-kira ada yang tanyakan? Karena kebetulan saya sudah agak lelah ya dengan kehidupan ini. Yuk, silahkan bertanya. Kalau kurang jelas, silahkan buka materi JavaScript conditional statement. Itu ada di part ke-5 kalau nggak salah. Ya nih, conditional statement ya, part ke-5. Conditional statement yang saya bahas di sini tuh sudah full ya, ada if else if sampai ke switch case. Silahkan nanti kalian tonton untuk dasar daripada React ya. Kita nanti karena pengen belajar React, jadi pastikan kalian sudah mengerti dulu JavaScript-nya. Kalau udah paham JavaScript baru kita berani masuk ke React. Inilah React. Woi, mantap nih. Nah, ini React nih. Ini namanya komponen untuk membuat sebuah thumbnail kayak gini. Wah, ini mantap nih. Ini namanya React, teman-teman. Ya. Nah, ini kan keren-keren. Jadi, sebelum masuk ke React, pastikan kalian sudah mengerti. Ini nge-lag. Nge-close. Sabar. Google Meet sih tetap jalan ya. React-nya langsung responding. Sabar. Ini ada apa kah? Ada apa? Apakah? Ini Google Meet-nya masih jalan loh.
Ini gimana nih? Guys, tolong respon. Ini saya kenapa ini? Astaga. Saya close dulu. Halo. Oke, nice. Aman. Sabar. Tadi tiba-tiba tadi black screen gitu. Oke, ada pertanyaan nih. Ada lagi yang nanya. Seseorang ingin bergabung. Kakak telat sekali ya. Kak Devi ini sudah mau selesai baru masuk. Bagus. Ya, 6 menit terakhir itu memang. Ya, udah ya. Iya, ntar lagi udah selesai. Gak apa-apa lah ya. Ya, kita. Iya, aku habis Zoom soalnya. Ya udah. Nanti di next time di lain waktu kita bisa bahas lagi. Oke, ada yang tanya di sini. Ada Kak Safi ya? Masih jadi lu jokes kayak gitu. Aman. Oke. Untuk salam kan greeting ya Kak. Kalau buat kalimatnya bisa. Halo. Bisa. Saya paham maksudnya. Jadi ini kan greeting gitu kan. Saya misal jadiin apa? Misal ucup. boleh. Diubah jadi ucup pun nggak ada masalah. Yang penting semuanya jadi ucup ya. Ini saya kasih contoh ucup semua. Ya. Karena ini adalah variabel. Variabel itu namanya bebas Kak. Halimah. Seperti apa kabar atau kalimat lain? Boleh, terserah. Mau di sini jadi wait. Maksudnya tuh isi dari Ya, greeting. udah ya. Boleh juga, misal apa kabar atau piye kabari. Iya, aku habis Zoom soalnya. Sebenarnya piye kabar itu dari Perancis ya teman-teman. Jadi jangan ada yang kaget. Misal apa kabar? Apa kaps? Apa kaps, bro? Piye kabari? Kalau bahasa Inggris let's say kumaha damang? Damang. Ya sebenarnya kumaha damang tuh dari Inggris. Jadi ini sebenarnya hanyalah waktu saja nanti yang jawab. Kayak gitu. Atau kayak gimana Kak Lima? Ya kalau saya nangkepnya gitu. Atau ya tadi ya greeting. Boleh unmute gak, Kak? Kenapa? Boleh lah, masa nggak boleh? Boleh. Kan telingannya. Ini nih. Pertanyaan itu gini, untuk kalau kayak bahasa itu language itu yang diisi situ kan nama negara gitu kan, nama bahasa kayak ya Jepang atau apa lah gitu. Terus maksudku ini yang greeting kan itu untuk salam, ya kan? Betul. Nah maksudku itu berarti kan bukan di situ. Nah, boleh unmute gak, Kak? Sorry, kamu punya suara tadi patah-patah, jadi aku agak sedikit ini. Gimana? Greetingnya gimana ya? Kan telingannya. Halo. Ya. Pertanyaan itu gini, untuk Gimana? nih jaringannya terganggu. Nah ya udah bagus. Kayak bahasa itu language itu yang diisi situ kan. Nah gini Kak, nama terus kan ini greeting kan untuk salam bahasa kan ya Jepang atau kalau misalnya yang kalimat lain begitu kayak pertanyaan ini yang greeting kan itu apa kabar itu kan untuk salam ya kan. Nah di situ tuh bukan greeting kan. Nah apa situ maksudku itu? Oke, gini. Saya kasih coba pemahaman sekali lagi ya. Jadi gini teman-teman. Kan bukan ini untuk semua yang lain. Gitu. Yang namanya variabel itu bebas. Ya, ingat. Bebas. Jadi di sini greeting tuh nggak harus salam. Apapun bisa. Paham ya? Halo. Pahami di situ. Apapun bisa.
Jadi kalau di sini saya bikin greeting untuk misal saya tulis nama saya pun tidak ada masalah. Ya. Maaf nih jaringannya terganggu. Kenapa? Karena variabel itu hanya menyimpan nilai, tidak memastikan bahwa ya greeting harus salam, enggak. Nah gini Kak. Kenapa saya bikin di sini greeting salam? Terus kan ini greeting kan untuk salam gitu kan. Untuk mempelajarinya saja. Jadi kalaupun di sini misalnya yang kalimat lain begitu kayak pertanyaan say, apa kabar gitu itu kan bukan salam. Misal saya di sini berarti greetingnya ganti semua di situ jadi tuh say bukan greeting kan. Let's say apa? Apa di situ Kak? Bebas. Jadi nggak ada aturan seperti itu Kak Lima ya. Ketika kita menggunakan sebuah variabel semuanya itu sama. Apapun yang Kak Lima bikin untuk sebuah variabel, maka iya variabel itu bentuknya bebas, namanya bebas. Karena di sini kita sudah pelajari ya. Ya, di sini tuh saya udah bilang belum sih tadi belum ya. Jadi penamaan variabel itu bebas ya. Ini bebas dalam penamaan. Ya, penamaan. Jadi yang nggak bebas itu apa sih? Kalau ada yang nanya gitu. Keyword di dalam JavaScript ya. Jadi di dalam JavaScript saya kasih catatan ya, notes. Keywords JavaScript. Contohnya itu ada let, const, var, apalagi ya? Function, class, if, else, terus undefined, terus ya banyak lah dan lain-lain. Ini nggak boleh. Kalau ini sudah harus seperti ini. Tapi kalau penamaan variabel itu bebas, sebebas-bebasnya bebas. Tapi kalau keyword seperti ini itu tidak boleh. Switch case ya. Nah ini nggak boleh nih. Ini nggak boleh diubah-ubah. Tahu-tahu switch jadi Jadi ucup ya, raiso. Misal if apa gitu ya. Misal saya bikin di sini if kondisi ya kan. Kondisi. Terus saya bikin di sini kode ya kan. Terus if di sini saya ubah jadi ucup. Oh, raiso kayak gitu nggak bisa. Nggak bisa. Langsung error. Tuh. Katanya apa? Few problem. We have some problems in this kind of code. So, what should we do? Ya, Kak 5 bisa tambahkan function. Kayak gini. Nah, ini bisa. Cuman ya, dia jadi sebuah fungsi ucup namanya. Kayak gitu, teman-teman. Jadi, untuk penamaan variabel, sekali lagi, penamaan variabel itu bebas. It's all of your freedom to make the name. What kind of name do you wanna? Kayak gitu. Kira-kira ada lagi pertanyaan? Karena waktu kita sudah di sesi tanya jawab ya. Kebetulan saya butuh istirahat juga ya. Jadi hari ini kita sudah mempelajari variable until conditional statement. And then in the next lesson we're gonna learn about maybe looping until class in object-oriented programming. So, do you guys have any question, Naomi? Saya coba untuk close dulu ya teman-teman. Oke, capek. Thank you ya. Ini saya close untuk ininya, terus sama record.